Salam saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu bagi kami dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Saudaraku, sudah setahun lebih dunia menghadapi bencana global pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda berhenti. Hal ini membuktikan bahwa semua potensi yang ada di dunia ini sangat terbatas dan lemah. Di antaranya adalah teknologi di bidang kesehatan. Tidak ada satupun yang mampu menghentikannya. Kita kembali diingatkan bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat atas manusia dan dunia. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang bisa menghentikan keadaan pandemi ini, saudaraku. Saudara, setiap orang percaya mengerti bahwa sejak dunia ini diciptakan sampai kepada kesudahan zaman nanti, tidak ada ilah manapun yang menandingi kebesaran, kekuasaan, dan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, yang mengherankan saudara, banyak orang percaya yang masih meragukan kuasa Tuhan. Mereka masih suka bertanya akan nasib hidupnya kepada ahli horoskop, mencari pertolongan kepada orang pintar atau orang sebut dengan paranormal, mencari kekayaan ke Gunung Kawi, dan lain sebagainya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah kekejian di mata Tuhan. Sesungguhnya kalau kita percaya benar kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Karena tertulis, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudaraku, nabi mana, pemimpin agama mana, dewa mana yang dapat melakukan perkara-perkara besar seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Dan sungguh nyata bahwa kuasa Tuhan Yesus bukan hanya di dunia ini saja, tapi kuasanya sampai di surga. Saudaraku, di zaman sekarang, banyak orang lebih percaya dan lebih mengandalkan kepintaran, kehebatan teknologi, atau keajaiban ilmu kedokteran. Tapi semuanya itu terbatas. Buktinya kita ketika bencana melanda negara-negara yang hebat teknologinya, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemarin kita mendengar roket Cina dengan bobot 18 ton jatuh menembus atmosfer bumi yang sangat membahayakan. Tapi syukurnya disinyalir jatuh di perairan. Hal ini membuktikan bahwa kecanggihan teknologi sangat terbatas dan tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kuasanya hebat dan perkasa, tidak ada yang bisa menandingi kuasanya, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mencari pertolongan hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya Tuhan
yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, kami bangga dan bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang berkuasa, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup manusia dan dunia. Di tangan-Mu ada keselamatan. Ajar kami ya Tuhan senantiasa sadar untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, goncangan, pergumulan, permasalahan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam dimanapun mereka berada. Mari Tuhan ulurkan tangan belas kasihan-Mu, berikan pertolongan, berikan kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.